Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, kaum muslimin sekalian, hari ini saya akan bacakan Asbabun Nuzul surat Al-Hasr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, yang artinya, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka atau Muhajirin, dan mereka mengutamakan Al-Muhajirin atas nama dirinya meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Asbabun nuzul ayat ini saya bacakan. Diriwayatkan dari Ibnu Munzir yang bersumber dari Yazid al-Asam bahwa kaum Ansar berkata, "Ya Rasulullah, bagi dualah tanah ini kepada kami kaum Ansar dan kaum Muhajirin." Nabi SAW bersabda, "Tidak, penuhi sajalah keperluan mereka dan bagilah buah kurmanya. Tanah itu tetap kepunyaanmu." Mereka menjawab, "Kami ridha atas keputusan itu." Maka turunlah ayat ini, yaitu ayat 9, menggambarkan sifat kaum Ansar yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, diriwayatkan dari Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW dan bersabda, "Ya Rasulullah," dan berkata, "Ya Rasulullah, saya lapar." Rasulullah meminta makanan dari istri-istrinya. Akan tetapi ternyata tak ada makanan sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara kalian yang bersedia memberi makan kepada tamu ini pada malam ini? Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya." Seorang Ansar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Ia pun pergi kepada istrinya dan berkata, "Suguhkan makanan yang ada pada tamu Rasulullah SAW." Istrinya menjawab, "Demi Allah, tidak ada makanan kecuali sedikit untuk anak-anak." Suami berkata, "Bila mereka ingin makan, tidurkan mereka dan padamkan lampunya. Biarkan kita menahan lapar pada malam ini." Istrinya melaksanakan apa yang diminta suaminya. Esok harinya, Rasulullah SAW bersabda, "Allah kagum dan gembira karena perbuatan seorang hamba, seorang sahabat suami istri itu." Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang melukiskan perbuatan seseorang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Yang ketiga, diriwayatkan Al-Musaddad dalam musnadnya dan Ibnul Munzir yang bersumber dari Abu Mutawakkil An-Naji bahwa tamu Rasulullah itu bernama Sabit ibnu Qais ibnu Syammas. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu. Dan yang keempat, diriwayatkan dari Al-Wahidi dari Muharib ibnu Disar yang bersumber dari Ibnu Umar bahwa salah seorang sahabat Rasulullah SAW diberi kepala kambing. Dalam hatinya berkata, "Mungkin orang lain lebih memerlukan kepala daripadaku." Seketika itu juga kepala kambing itu dikirimkan kepada kawannya, tapi oleh kawannya itu dikirimkan lagi kepada yang lain sehingga berpindah-pindah sampai 7 rumah dan akhirnya kembali kepada yang pertama.
ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang melukiskan bahwa setiap umat Islam harus selalu memperhatikan nasib sesamanya. Baik, demikianlah pembacaan ayat ya surat Al-Hasr ayat 9 dengan asbabul nuzulnya ya. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran buat kita, memberikan hikmah buat kita apa yang sudah saya bacakan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.